Ada sebuah kisah ini yang menurut Al-Fakir berkaitan dengan acara kita ini. Dan jujur, kisah ini membuat Al-Fakir pun mendengarnya tuh Masya Allah. Karena di sini ada sebuah kisah. Jadi kalau harus fokus, duduknya rapi. Senang ganteng. Fokus, jangan main handphone dulu, dengerin. Jadi gini kisahnya. Kalau Habib kan megang handphone mau lihat kisahnya. Kalau antum jangan megang handphone dulu. Ini kisahnya sangat amat Masya Allah. Dengerin baik-baik. Jangan ada yang ngobrol, nanti aja ngobrol. Jadi kisah ini diceritakan sama Syekh Aslam. Beliau ini punya teman tahun 2007. Namanya Syekh Anas Bisri, orang Damaskus. Sekarang itu Damaskus, Syria, ibu kotanya. Beliau ini tinggal dan belajar sama beliau. Tapi suatu ketika beliau ini patah tulang bagian lengan. Patah, datang ke dokter. Pak dokter, gimana nih? Saya mau sembuh. Ini patahnya parah. Wah, ini di ronsen nih, kalau orang patah tulang kan di ronsen, tidak ya. Saya minta sehat. Oke. Di ronsen patahnya parah. Kata dokternya, ini butuh waktu beberapa bulan untuk sembuh. Belum lama teman Al-Bakir ini cedera, memang dia cerita kurang lebih 6 bulan dia buat sembuh total. Ini patah. Besok udah dicek kan dari dokter, beliau pulang ke rumah. Besok paginya beliau bangun lagi ngapain coba? Lagi meres pakaian. Seolah tidak terjadi apa-apa. Temennya bilang, ente kan lagi patah tangannya, jangan nyuci. Enggak, udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Bilangnya dokter bulanan. Tapi di hari kemudian setelah beliau patah, habis di ronsen, beliau nyuci pakaian. Tapi dilarang sama temennya. Enggak apa-apa, anak udah sembuh, alhamdulillah. Ditanya, kok bisa sembuh? Ente sembuh kok bisa? Ayo ikut aneh ke dokter dulu. Aneh takut ente kenapa-napa. Dibawa ke dokter, dokternya yang sama. Di ronsen ulang. Kemarin patah kan? Jelas ronsenannya patah. Di ronsen ulang, udah nyambung lagi, udah sembuh total. Temennya kaget. Kok bisa? Kok bisa? Akhirnya beliau cerita. Beliau yang patah lengannya ini, yang kata dokter butuh bulanan untuk sembuh, beliau cerita. Jadi semalam tuh saya baca burda. Kalau beliau baca sepenuhnya atau baca bait syairnya. Beliau baca burda. Pada bait kam abra'at wasiban dalam sirahatuhu wa saqat ariban min zikihil zaman. Artinya, dengerin. Berapa banyak
orang sakit yang telah disembuhkan dengan tangannya. Dan berapa banyak orang yang dibebaskan dari belenggu dosanya karena rebutan kasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau baca Quran, setelah beliau membaca Quran, beliau tertidur di malam hari itu. Beliau tertidur lalu bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang kepada beliau, lalu menyentuh lengannya yang patah. Disentuh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun beliau, lalu tidur lagi, mimpi lagi, ketemu Rasulullah SAW, disentuh tangannya sama Rasulullah SAW. Akhirnya beliau bangun, dan ketika bangun beliau sembuh. Dan temannya yang cerita, beliau itu melihat hasil ronsenan yang patah, baru kemarin patah, sama ronsenan yang besoknya langsung sembuh dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW tidak akan mensia-siakan orang yang mencintainya, orang yang datang ke majelisnya untuk membaca riwayat tentang Rasulullah atau untuk membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ada yang Al-Bagir dapatkan waktu itu kisah semalam beliau ada di Nabawi TV yang tentang bab tawassul. Jadi ada orang ziarah ke makam Rasulullah SAW. Ingat, beliau ini berangkat 7 hari. 7 hari. Jauh kan zaman dulu perjalanan. Setelah sampai dan entah beliau umrah atau haji, beliau mengunjungi makam Rasulullah SAW dan meminta doa kepada Rasulullah SAW. Setelah itu beliau pulang, ingat minta doa sama Rasulullah SAW, dan tawasul itu diperbolehkan. Ingat, beliau berangkat 7 hari. Setelah berziarah ke makam Rasulullah SAW dan meminta doa kepada Rasulullah SAW, beliau pulang hanya 2 hari perjalanan, dan itu di sana. Memang gak masuk Allah, tapi itu berkat doa Rasulullah. Dan salah satu yang Al-Bagir pernah dapatkan tentang kisah kalau kita punya hajat. Hajat yang mungkin di mata orang gak mungkin. Kita punya cita-cita, tapi di mata orang gak mungkin. Itu coba, ini mujarab. Ini coba kita niat, ya Allah, kalau kabul hajat saya ingin mengadakan Maulidul Rasul. Saya pernah bertemu seorang, beliau bilang, ini Bib, Anda waktu itu ditanya kapan mau beli rumah. Beliau ini ngontrak pindah-pindah. Nanti insya Allah Bib, jadi dia cerita sama gurunya, habis juga. Nanti insya Allah Bib, kalau Anda udah beli rumah, Anda mau baca Maulid Hibah. Ingat ini nazar beliau. Selang beberapa tahun ketika Habibnya sudah meninggal, wa qadarullah wa biiznillah wa bibarakati Rasulillah, beliau bisa beli rumah dengan berkat niat Maulid, ngadain Maulid. Setelah itu beliau mengadakan Maulid Hibah. Jadi jangan kita menganggap atau memandang majlis-majlis ini walaupun yang datang sedikit. Ya, itu kan nggak bisa melihat mereka, itu nggak bisa melihatnya. Ini majlis yang besar, insya Allah, dan banyak madat, banyak mesir. Jadi semoga dengan majlis ini Allah ampuni kita semua, Allah ampuni keluarga kita semua, Allah kabulkan hajat-hajat baik kita semua, Allah angkat penyakit dari kita semua, zahiran wa batinan,
dan Allah kumpulkan bersama Rasulullah SAW di Jannah Firdaus A'la. Wa ila hadratil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian Allah alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو سيرة أو صحبة والمسلمين أجمعا. عظيم ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدالة صحبه والحمد لله بالبدء وتنادي.